Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin tsumma shalatu wassalam ala sayyidil mursalin nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa tabi'al huda ila yaumil. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'd. Amma ba'd. Faqala an-nazim rahimallahu ta'ala nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum wa bi 'ulumi sa'irin as-salihin fid dharain. Ila anqal wa awwala mithlin wa jinsin insakan adghim ka qurrabi wa bala wa abin fi yaumi ma'qalu wa huma qul na'am sabbihu la tuzigh quluba faltaqam. Dua bait yang isinya menjelaskan mengenai banyak hukum. Dua bait doang. Maka di sini Al-Imam Ibnu Jazari menjelaskan persoalan idgham mutamathilain mutajanisain mutaqaribain. Hanya saja beliau tidak menjelaskan apa itu mutamathilain, apa itu mutajanisain, apa itu mutaqaribain, itu tidak dijelaskan di sini. Ya, kita dapat penjelasan di kitab-kitab tajwid yang lain tentu saja. Sama Nudiyah misalnya kemarin sudah kita bahas, atau itu Fathul Atfal, ya. Maka di sana dibahas. Oleh karena itu sebelum kita masuk ke hukum, di sana Ibnu Jazari langsung masuk hukum. Wa awwalai mithlin wa jinsin insakan adghim. Jadi langsung membicarakan hukum idgham. Namun sebetulnya tidak sesederhana itu, ya. Bahwa semuanya harus diidghamkan yang ini. Di situ kan kalau kita terjemahkan wa awwalai mithlin wa jinsin insakan adghim, dan apabila ada dua huruf semisal atau sejenis yang pertamanya sukun, maka hukumnya apa? Idghamkan. Ini kan enggak sesederhana ini sebetulnya. Al-Imam Ibnu Jazari hanya menjelaskan secara umum. Karena memang permasalahan mutamathilain, mutajanisain, mutaqaribain ini kembali kepada riwayat. Jadi tidak bisa kita katakan sama seperti itu. Sedangkan muqaddimah Jazariyah adalah muqaddimahnya ilmu qiraat. Makanya beliau menjelaskan secara ringkas saja, sisanya dijelasin di qiraat masing-masing. Begitu. Namun karena kita punya kepentingan untuk mendalami riwayat Hafs, maka kita mesti menjelaskan lebih detail sedikit. Yang pertama mutamathilan. Apa itu mutamathilan? Yaitu dua huruf yang sama. Ini murojaah sama Nudiyah. Persis banget kemarin pas ini. Yang kedua, mutajanisan. Yaitu dua huruf yang sama makhraj, beda sifat. Yang ketiga, mutaqariban. Dua huruf yang dekat makhrajnya. Sebetulnya ada yang keempat dan yang kelima. Yang keempat adalah mutabaidan, dua huruf yang berjauhan makhrajnya. Dan yang kelima nanti di harokat, iltiqa'u sakinain. Di sini cuma 4. Mutamathilan, mutajanisan, mutaqariban, mutabaidan. Kenapa mutabaidan enggak ditulis, Ustaz? Karena kaidah untuk mutabaidan mudah sekali. Seluruh mutabaidan wujubul idhar, wajib idhar. Seluruh mutabaidan itu wajib dibaca idhar. Wujubul idhar fi kulli al-mutabaidaini. Wajib membaca dengan idhar untuk pertemuan seluruh mutabaidan. Kaidah ini misalnya disebutkan oleh Syekh Iman Suwaidi. Begitu. Mutamathilan mudah. Hamzah ketemu Hamzah, ba ketemu ba, ta ketemu ta. Mutajanisan juga mudah. Tinggal lihat kita ikut madhab yang mana. Karena kalau kita ikut madhab 14, maka berarti lam nun ro mutajanisan. Tapi kalau kita ikut madhab 17, maka lam nun ro mutaqariban. Pertanyaannya, apa yang membedakan mutaqariban dengan mutabaidan? Mudah-mudahan masih ingat. Kapan disebut mutaqariban yang membedakan dengan mutabaidan?
Karena mutaqariban itu sama mutabaidan bedanya saat kalau mutaqariban dekat, mutabaidan jauh. Nah, kapan disebut dekat, kapan disebut jauh? Kapan disebut dekat, kapan disebut jauh? Masih ingat? Satu. Apa ciri pertama? Beda makhraj umum, tapi berbatasan langsung organnya. Langsung organnya. Oke. Contoh, ghain dengan qaf. Kha dengan ghain. Mim dengan nun. Mim dengan ta. Mim dengan huruf-huruf ujung lisan semuanya. Huruf-huruf syafatan dengan seluruh huruf ujung lisan. Itu beda makhraj umum, tapi berbatasan langsung organnya. Syafatan, ujung lidah. Ini kan berbatasan langsung. Begitu. Ya termasuk lam sama ro. Karena dia sebetulnya masih satu kompleks ujung lidah. Ya, begitu. Ini mutaqariban. Kenapa mutaqariban bukan mutabaidan? Kenapa mutaqariban bukan mutabaidan? Karena berbatasan langsung. Masuk akal. Yang kedua adalah apa yang kedua? Harus jangan lupa dong. Jangan ganti pelajaran ya, tapi nambah pelajaran. Bedanya ganti pelajaran sama nambah pelajaran. Kalau ganti pelajaran itu pelajaran yang lama ditinggalin, diubah yang baru. Nambah pelajaran, ditambah. Yang kedua adalah satu makhraj umum. Satu makhraj umum, beda makhraj khusus. Satu makhraj umum, beda makhraj khusus. Maka antara nun dengan qaf ini masih mutaqariban. Oh, kenapa Ustaz? Nun dan qaf masih mutaqariban? Karena tidak dibaca idhar. Apabila kita katakan nun bertemu qaf itu mutabaidan, wajib idhar dong. Itu alasannya ya. Dalilnya itu. Sebagian ulama mengatakan, yaitu tetap mutabaidan, cuma mutabaidannya nggak dibaca idhar. Gimana sih? Katanya mutabaidan seluruhnya dibaca idhar. Kenapa di sini nggak dibaca idhar? Nah, maka yang lebih tepat kita katakan itu mutaqariban. Kenapa? Karena tidak dibaca idhar. Ikhfa. Walaupun kita akui ikhfanya ikhfa yang paling jauh. Tapi bukan berarti makhrajnya mutabaidan. Hanya saja kalau diukur dengan ikhfa yang lain dia paling jauh. Jadi paling jauh bukan karena mutabaidan, bukan. Tapi yang terjauh dari mutaqariban. Yang terjauh dari mutaqariban. Misalnya kita punya teman, semuanya masih di Depok. Masih disebut deket kan? Cuma tentu saja kalau Depoknya itu di mana misalnya yang paling jauh? Depok paling jauh di mana? Depok paling jauh, Depok mah nggak terlalu jauh sih. Misalnya perbatasan dengan Bogor, Parung. Nah, Parung kan lumayan jauh kan? Sebagian Parung itu Bogor ya, sebagian Parung itu Depok ya. Nah, Depoknya di mana? Di Parung. Oh jauh, masih deket lah, masih Depok gitu kan ya. Nah, deket tapi paling jauh. Ini maknanya ikhfa ab'ad. Belum mutabaidan, belum mutabaidan. Kenapa? Karena masih satu-satu Depok, satu wilayah. Tapi kalau kita misalnya sudah ngomong ke Bogor, jauh udah beda kota. Nah, begitu contohnya, ya. Jadi masih tetap secara hukum mutaqariban. Masih mutaqariban. Begitu. Jadi kapan saja salah satunya terpenuhi, dia disebut mutaqariban. Alasannya apa? Ngambil dari kaidah tadi. Itu dalilnya. Dalilnya adalah bahwa seluruh mutabaidan idhar. Maka kalau ada yang katanya mutabaidan tapi tidak idhar, berarti salah satunya keliru. Apa yang keliru? Kaidahnya keliru atau penentuan mutabaidan mutaqariban yang keliru kan? Sekarang kita nanya, mau nyalahin yang mana? Nyalahin penentuan mutaqariban atau mutabaidannya atau kita nyalahin kaidah asalnya? Begitu. Maka saya lebih memilih untuk dalam tanda petik menyalahkan penentuan mutaqariban mutabaidannya dan menetapkan kaidah asalnya. Kaidah asalnya lebih baik jangan diubah karena itu cukup jelas. Seluruh mutabaidan idhar itu memudahkan kita. Itu memudahkan kita. Maka berarti kalau ada dua huruf
yang beda makhraj umum dan tidak berbatasan langsung, maka itulah disebut mutaba'idan. Contoh, hamzah dengan qaf, ha dengan kaf, nun dengan ha. Makanya nun dengan huruf-huruf halqiyah idhar. Nun dengan huruf halqiyah idhar. Apa alasannya? Mutaba'idan alasannya. Kenapa? Karena seluruh mutaba'idan idhar. Tapi kok ketemu ghain, ketemu qaf, ketemu ghain, ketemu kha ada yang mengikhfakan. Karena mereka menghukumi ghain dan qaf sebagai huruf lisan. Hukumnya hukum huruf lisan. Berarti dimasukin ke mutaqariban. Kembali tadi, parung. Oh, parung mah walaupun Bogor masih dekat. Hukumnya hukum dekat deh walaupun beda kota gitu. Contohnya tuh Cibinong. Cibinong itu Bogor. Tapi dekatan ke Cibinong daripada ke Parung ya? Ya bener nggak? Dari sini. Bener nggak? Dekatan ke Parung nggak? Cibinong kan di situ doang. Oh enggak, saya mikirnya dari Depok Jaya. Oh ya benar, ini kukusan. Salah saya mikirnya dari Depok Jaya. Ya nggak terlalu jauh juga sih, Cibinong. Cibinong cuma lewat Cisalak doang. Itu Cibinong, Cisalak deket lah. Apa gimana sih? Parung jauh lah, lewat Sawangan. Ke sana. Gimana sih, udah macet lagi Sawangan. Oh lewat mana kalau Parung? Cilodong. Cilodong. Oh iya, Parung Cilodong lebih dekat ya? Dibandingkan Cibinong? Iya kah? Iya gitu. Gak tahu. Soalnya saya kalau naik motor dari Cisalak ke Cibinong tuh deket banget gitu. Atau misalnya dari Tip Top, itu kan langsung tembusnya Cibinong tuh. Iya kan? Pernah nggak lewat situ? Jangan-jangan nggak pernah. Ya, intinya ternyata ada luar kota yang lebih dekat. Gampangnya gini deh, Jagakarsa. Tahu Jagakarsa nggak? Jangan-jangan nggak tahu Jagakarsa. Cinere, Gandul. Nggak tahu. Lebih dekat kan? Dibandingkan ke Parung. Ke Jakarta lebih dekat daripada ke Parung. Ini kan ke Jakarta sini itu. Cuma sekilo lebih. Luar kota. Jakarta kan. Tapi ke Parung jauh. 3 kilo, 4 kilo ke Parung. Ke sini sekilo Jakarta. Maka hukumnya hukum mutaqariban walaupun beda kota. Misalnya begitu. Walaupun nggak berbatasan langsung. Berbatasan langsungnya di Cinere. Jagakarsa sedikit ke sana. Masih tetap lebih dekat. Atau misalnya LE. Lenteng Agung. Lenteng Agung dekat ya. Udah Jakarta. Lenteng Agung Jakarta atau Depok? Jakarta kan? Kesananya Lenteng Agung. Apa? Sana Lenteng Agung. Tanjung Barat. Masih dekat juga. Padahal udah nggak berbatasan langsung tuh dengan Depok. Tapi Tanjung Barat masih dianggap dekat. Bahkan saya kemarin waktu Shell di Depok kosong, sengaja ke Tanjung Barat. Karena di sana ada yang adanya di sana doang. Ngisi bensin ke sana doang. Sengaja ngisi bensin ke Tanjung Barat. Ke Jakarta ngisi bensin. Ya, masih dekat. Jadi ghain dengan kha, kenapa ada yang mengikhfakan? Karena masih dihitung mutaqariban. Kenapa? Karena organ yang mengucapkan ghain dan kha lisan. Jadi masuk akal. Oke, berarti kaidah seluruh mutabai dan izhar itu tidak batal. Seluruh mutabai dan izhar itu tidak batal dengan adanya ikhfa di ghain dan kha. Begitu. Allahu a'lam bissawab. Maka saya lebih memilih untuk menetapkan kaidah dan membatalkan masalah penentuan sebagian orang ya yang menilai bahwa mutabaidan itu pokoknya kalau ada jeda itu langsung mutabaidan. Misalnya ujung lidah dengan pangkal lidah ini mutabaidan. Saya enggak sepakat. Memilih untuk tidak sepakat. Walaupun ya ini masalahnya sebetulnya ijtihadi ya. Saya lebih memilih untuk mempertahankan kaidah dan menolak pembagian mutaqariban mutabaidannya. Sedangkan sebagian orang menganggap kaidahnya yang disingkirkan, penentuan mutabaidan mutaqaribannya yang dikuatkan. Begitu. Baik. Kemudian selain dilihat dari sudut pandang makhraj dan sifat, maka pertemuan dua huruf juga bisa kita lihat dari sudut pandang harokatnya. Karena kadang ada huruf yang pertamanya sukun, yang keduanya berharokat. Maka ini disebut shaghir. Wa awwalai mithlin wa jinsin insakan. Nah, begitu. Apabila dua huruf yang semisal atau sejenis, pertamanya sukun, nah ini masuknya ini. Berarti kalau dua-duanya berharokat ada? Ya ada juga yang dua-duanya berharokat. Disebut dengan kabir.
Dan yang ketiga, ini huruf apa namanya? Ini angka apa namanya? Angka apa namanya? Angka apa itu namanya? Bukan. Jenis angka apa? Kita nyebutnya jenis angka apa itu? Angka Arab. Bukan, itu angka India. Ini angka Arab. Ini angka Arab. Ini angka Arab, ini angka India. Kok bisa ya? Emang begitu, itu dari India asalnya. Diadopsi sama orang-orang Saudi. Ini angka Arab yang dipakai di Maroko dan sekitarnya. Termasuk di Eropa. Orang Eropa nggak kenal angka, mereka ngambil angka Arab. Ini buatannya Al-Khwarizmi. Hah? Yang nggak menggunakan itu Saudi, bukan Arab. Saudi yang pakai itu. Orang Arab zaman dulu pakainya ini. Ya. Termasuk di Maroko masih pakai ini. Maroko dan sekitarnya. Makanya di mushaf Maroko ayatnya pakai ini. Ayatnya itu 1, 2, angka biasa. Angka kita. Kita bilangnya angka Latin, bukan. Latin nggak punya angka. Latin itu punyanya IX, IV, itu Latin. Ya, intermezzo. Yang ketiga adalah harokat ketemu sukun. Harokat ketemu sukun. Ini namanya mutlak. Memang Al-Khwarizmi ngambilnya dari angka India, jadi itu akarnya. Angka India diubah jadi ini. Kila itu katanya. Angka ini diambil dari sudut. Jadi 1 sudutnya 1. Ini sudutnya 1 di sini sudut. 2 sudutnya 2, 1, 2. 3 sudutnya 3, 1, 2, 3. Kila katanya begitu. Tapi Allah alam bisawab. Saya belum tahu referensi primernya untuk hal itu. Demikian. Jadi ini adalah shaghir, kabir, dan mutlak. Dan ada pertemuan yang keempat yaitu iltiqa'us sakinain. Pertemuan 2 sukun. Pertemuan 2 sukun. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Kenapa mesti dibahas Ustaz? Karena nanti hukumnya bisa beda-beda. Berarti yang mutamathilan ada yang shaghir, ada yang kabir, ada yang mutlak. Yang mutajanisan ada yang shaghir, ada yang kabir, ada yang mutlak. Yang mutaqariban ada yang shaghir, ada yang kabir, ada yang mutlak juga. Adapun mutamathilan enggak ngelihat. Adapun iltiqa'us sakinain enggak ngelihat dia mutamathilan, mutaqariban, mutajanisan. Pokoknya 2 sukun. Punya kaidah sendiri. Begitu. Baik. Sekarang kita bahas yang mutamathilan. Maka untuk mutamathilan berarti ada 3. Shaghir, kabir, mutlak. Mana yang diidghamkan? Shaghir, kabir, atau mutlak? Maka yang diidghamkan adalah pertama shaghir. Berarti terjadi idgham pada shaghir. Hukum asalnya idgham. Seluruh mutamathilan shaghir diidghamkan. Seluruh mutamathilan shaghir diidghamkan. Kata Imam Ibnu Jazari, wa abin fi yaumi ma qalu wahum. Tapi ingat, jangan idghamkan fi yaum dan qalu wahum. Berarti pengecualian pertama adalah mad. Dan yang kedua nanti riwayah. Apa itu? Ma aghna anni maliyah. Jadi ada 2 pengecualian pada mutamathilan shaghir. Yang pertama adalah mad. Kenapa ini mad dikecualikan? Karena menurut madhabnya Ibnul Jazari, jelas ini bukan mutamathilan. Maka jangan tertipu dengan bentuknya yang sama. Kurang lebih begitulah gambaran yang ingin disampaikan oleh Ibnul Jazari. Ingat, ini fiyaum qalu wahum, betul bentuknya sama tapi bukan mutamathilan. Jadi jangan diidghamin ya. Kurang lebih begitulah. Fiyaum qalu wahum, itu yang keliru. Maka kita baca dengan izhar fi yaum qalu wahum, begitu. Ustaz, qalu wahum kan ini yang ketemunya alif, bukan waw ketemu waw. Ingat dalam tajwid yang dijadikan acuan adalah suara, bukan rasm. Adapun kedua, ini kan gak disebutkan Ibnul Jazari. Ingat, tidak semua yang tidak disebutkan itu tidak ada. Harus nyari di tempat yang lain.
Maka maliyah berdasarkan riwayat saat wasol boleh dibaca dengan dua cara. Yang pertama idgham, ini bukan nggak boleh idgham ya. Jadi kata maliyah bukan nggak boleh idgham, tapi boleh tidak idgham. Yang kedua sakta. Untuk mad tidak boleh idgham. Untuk maliyah boleh tidak idgham. Paham bedanya ya? Baik. Maka yang mad tidak boleh idgham, tidak boleh fi yaum, tidak boleh qalu wahum. Adapun yang maliyah halaka ani sultaniyah, maka boleh tidak idgham. Misalnya kita pengen idgham, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Boleh. Boleh juga tidak idgham. Gimana caranya kalau tidak idgham? Pakai sakt. Berhenti sejenak tanpa bernapas. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Begitu. Dua-duanya sah dalam riwayat Hafs jalur asy-Syatibiyah. Mutama filan saghir. Ada yang tanyakan? Ya. Alasan yang mana? Mhm. Bukan hak domir, kata siapa hak domir maliyah? Hak sakta. Naam. Kenapa dengan hak sakta? Kenapa apa? Jangan salah ngomong. Jangan salah ngomong. Ayo. Kenapa apa? Nggak ada yang bilang nggak boleh idgham. Boleh tidak idgham. Bukan tidak boleh idgham. Ya, boleh tidak idgham. Kenapa boleh tidak idgham? Karena ada saktah. Kalau misalnya kita saktah idgham kayak gimana caranya? Ma aghna anni maliyah. Itu nggak bisa. Saktah idgham nggak bisa. Memang nggak mungkin berkumpul antara idgham dengan saktah. Jadi pilih salah satu. Ya, nggak bisa saktah idgham kan gimana caranya saktah idgham? Nggak bisa maksudnya. Capek ntar ya. Gitu. Dan itu kan tetap napas jadi masuknya. Ya, jadi nggak mungkin kita membaca saktah dengan idgham sekaligus. Maka kalau mau saktah silakan saktah. Kalau mau idgham silakan itu. Kenapa ada saktah, Ustaz? Pertama riwayat. Yang kedua untuk memisahkan antara hak saktah dengan hak yang asli. Begitu. Kenapa? Karena hak saktah ini kebiasaan sebagian orang-orang Arab menambahkan hak ketika wakaf. Makanya disebut hak saktah. Hak wakaf sebetulnya. Hak ketika wakaf. Maka di antara orang-orang Arab kalau ngomong menambah huruf hak, ya sama kayak orang Indonesia. Sebagian orang Indonesia ada kan suka nambah huruf hak kalau wakaf. Sepeda, mie. Iya kan, sama aja. Orang Indonesia juga begitu. Antum suka nyala-nyalahin orang Arab gitu. Orang Arab gitu banget sih. Emang lu enggak? Gitu. Lu sama. Mie. Mau makan apa? Makan mie. Naik apa? Naik sepeda. Mana sepeda haknya? Enggak ada. Tapi ada yang menambah dengan hak atau nambah dengan hak. Sepeda, gitu, orang Sunda kan. Mau naik sepeda. Gitu. Padahal enggak ada haknya. Itulah kebiasaan cara wakafnya sebagian orang dalam berbahasa. Jadi ada. Hanya saja Imam Hafs dan kebanyakan ulama mengatakan enggak boleh nambah hak kecuali kalau memang ada rosemnya. Ini kan ada rosemnya, haknya. Maka silakan ditambah. Kalau enggak ada rosemnya jangan ditambah. Alhamdulillahi rabbil alaminah. Jangan ditambah kata Imam Hafs. Karena enggak ada rosemnya. Tapi imam yang lain meriwayatkan, boleh begini, boleh. Kenapa? Karena ini bahasa Arab yang fasih. Ya silakan. Kalau ada riwayatnya dipersilakan. Begitu. Waladhdallina. Teraminnya gimana Ustaz? Aminah? Gak, beda itu ya. Amin aja. Aminah itu enggak. Ada aturannya ya, di riwayatnya di qiraatnya Imam Ya'qub Al-Hadrami. Yang kedua adalah kabir, mutamathilan kabir. Maka hukum mutamathilan kabir dalam riwayat Hafs adalah izhar, tidak boleh idgham. Kapan mutamathilan kabir idgham?
Masih ingat kaidahnya? Yang kabir-kabir dalam riwayat Hafs idghamnya kapan? Idgham apabila, ayo, kapan yang kabir-kabir dalam riwayat Hafs diidghamkan? Apabila ya, ayo dong bahasanya dong. Kamu antum kan para pengajar, calon para pengajar. Ayo, belajar untuk mengemukakan isi kepala dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami pendengar. Apabila huruf pertamanya kapan terjadi idgham? Apabila huruf pertamanya dihadzaf. Ahsan. Dihadzaf rosman secara rosem. Dihadzaf rosman. Rosman itu maksudnya secara rosem ya. Apabila huruf pertamanya tidak ditulis pada mushaf, itu lebih mudah bahasanya. Cari bahasa yang lebih mudah. Antum harus menguasai banyak kosakata. Diksi. Dan nggak perlu diksi-diksi yang ribet. Ya, buat orang-orang itu nggak perlu bahasanya itu yang ribet. Pakai bahasa Indonesia yang mudah. Nggak perlu pakai bahasa kitab. Apabila huruf pertamanya tidak ditulis pada mushaf, maka pasti diidghamkan dalam riwayat Hafs. Bagaimana kalau huruf pertamanya ditulis? Selama huruf pertamanya ada ditulis, maka tidak akan pernah terjadi idgham dalam riwayat Hafs untuk yang kabir. Begitu. Jadi kabir, dua huruf yang berharokat, tidak pernah diidghamkan kecuali apabila huruf pertamanya tidak ditulis pada rosem. Memangnya ada Ustaz? Dua huruf yang huruf pertamanya nggak ditulis. Oh ada, kita kasih contoh misalnya. Kita kasih paham. Kasih paham. Kesannya gimana kasih paham gitu. Gak apa-apa. Banyak sebetulnya. Saya kalau di buku-buku hanya mencontohkan sebagian. Yang paling terkenal makanani. Yang paling terkenal ini makanani. Ya, makanani. Tapi ditulis dalam mushaf makani, nunnya hilang satu. Kenapa hilang? Ini kaidah rosem. Jadi seluruh pertanyaan kenapa untuk kaidah rosem, jawabannya ude dari sononye. Nama lainnya tauqifi. Kesepakatan para sahabat. Udah dari sananya. Sahabat tulisnya begitu. Dan tidak mungkin sahabat ngarang nulis begitu. Maka kebanyakan ulama menilai itu arahan dari Nabi SAW. Makanani, apalagi takmurunani, atuhajunani, ni'mama, dan seterusnya banyak. Intinya banyak. Walakinnani, innani, banyak. Ya. Innana, banyak pokoknya. Nggak bisa disebutin satu persatu, itu banyak. Terlalu banyak. Ya, itu hanya contoh yang disebutkan sebagiannya saja. Begitu. Yang paling terkenal makanani. Paling ni'mama yang butuh penjelasan lebih detail. Kenapa dibacanya jadi ni'imma? Ni'mama kok jadi ni'imma? Nah, gimana ceritanya, Ustaz? Kan ni'mama kok jadi ni'imma? Gimana ceritanya? Ayo, gimana? Ni'mama jadi ni'imma. Gimana ceritanya? Betul dia diidghamkan, tapi kok bisa jadi ni'imma gitu? Karena ini yang pertama ada dua harokat. Ketika kita akan mengidghamkan dua huruf berharokat, apa yang mesti dilakukan? Sukunkan dulu huruf pertamanya, ya kan? Berarti asalnya ni'mama menjadi ni'emma, gitu ya. Maka dimasukinlah jadi ni'emma. Sekarang ain ketemu mim, sukun-sukun, ni'em. Bisa dibaca nggak? Ni'amma. Nggak bisa dibaca. Maka ada kaidah kedua, takhalus min iltiqa'is sakinain. Ada cara untuk menyelesaikan masalah, mencari solusi dalam rangka menyelesaikan pertemuan dua huruf sukun yang lagi diem-dieman, yang lagi musuh-musuhan. Maka salah satunya harus diajak gerak. Kenapa? Karena kalau diem-dieman terus, musuhannya makin lama. Nggak akan terjadi komunikasi yang baik. Ya kan? Maka salah satunya harus bergerak.
Bergeraknya kemana? Ke bawah. Kenapa nggak ke bawah? Karena kalau ke atas congkak namanya. Bergeraknya ke bawah. Sambil apa? Sambil tersenyum. Maka itulah cara untuk menyelesaikan solusi dari dua orang yang lagi diam-diaman. Merendahkan hati, tersenyum. Ya, langsung bisa dibaca ni'imah. Bukan ni'amma, ni'amma susah. Ni'amma, ni'imma. Begitu. Itu ibrohnya. Jadi kalau ada yang lagi diam-diaman, salah satunya mesti bergerak kalau ingin selesai. Kalau nggak mau selesai, silahkan diam-diaman selama-lamanya. Gitu ya. Harus ada yang mau bergerak. Begitu. Bergeraknya kemana? Ke bawah. Kasrah itu apa? Inkasaro, pecah. Harus rela. Ada rasa sakit sedikit. Merendahkan hati itu kan nggak enak. Ada yang harus ada ego yang harus dikorbankan. Ada apa lagi? Ada emosi yang harus ditahan. Ada senyum yang mesti dipaksakan. Wah, super berat. Tapi itu solusinya kalau memang benar-benar ingin selesai masalahnya. Kecuali kalau nggak mau selesai ya sudah. Itu urusanmu. Begitu. Kaidah aslinya kasrah. Karena itulah harokat yang paling dianggap mudah bertemu dengan sukun. Paling dianggap mudah bertemu dengan sukun. Begitu. Jadi orang Arab kalau ada sukun ketemu sukun itu enaknya pakai kasrah. Ibrohnya tadi dalam kehidupan. Ada kasr itu pecah. Berat begitu. Kecuali kalau ketemu dengan lam ta'rif, karena lam ta'rif itu hamzah wasalnya selalu fathah, maka ngikutin hamzah wasalnya bukan minil tapi minal. Kalau al-jannah, minal jannah, minallah. Atau kalau memang sukunnya itu sukun arid, bukan sukun asli. Seperti mim jamak, maka mim jamak aslinya dhammah, kembali ke asal. Dhammah dia. Kembali ke asal, dhammah. Jadi pengecualiannya adalah lam ta'rif. Lam ta'rif dan juga bukan lam ta'rif sebenarnya. Min, kata min. Kata min ketemu lam ta'rif. Kata min ketemu lam ta'rif, karena kalau kata yang selain min, anil tetap. Anil, enggak anal, anil. Kata min saja. Kenapa? Mungkin karena sebelumnya kasroh, mi. Jadi kalau kasroh dua-duanya agak berat, minil gitu. Mungkin begitu alasannya mungkin. Maka orang Arab memfathahkan mina. Makanya alif lam mi mallah. Karena sudah kasroh sebelumnya. Alif lam mi mallah. Bukan alif lam mi millah. Kalau disambung. Bisa jadi karena sebelumnya sudah kasroh. Jadi kalau kasroh ketemu kasroh lagi, agak berat. Begitu, wallahu alam. Adapun mim jamak aslinya dhammah. Seperti hum al-muflihun. Disambung jadi humul muflihun. Kenapa? Karena mim jamak itu aslinya dhammah. Bukan sukun. Jadi kembali ke asal. Dia hanya kembali ke asal aja. Bukan asli beneran sukun. Kalau ini kan asli beneran sukun. Begitu. Ini berkaitan dengan ni'mama. Kemudian yang juga mesti diperhatikan dalam bab ini adalah ada satu kata di dalam riwayat Imam Hafs yang mesti dibaca dengan cara berbeda, yaitu kata la ta'manuna. La ta'manuna. La ta'manuna. Yang diidghamkan menjadi la ta'manna. Begitu. Yang pertama, nun disukunkan masuk ke dalam nun harokat menjadi manna. Yang kedua, di sini juga ada cara baca yang lain yaitu al-ishmam. Jadi idghamnya bi gunnah ma'al ishmam. Apa itu ishmam? Isyaratan bidhammi fi raf'in wa dhamm. Berisyarat. Jadi namanya isyarat ada suara enggak? Enggak. Maka inilah satu-satunya kaidah tajwid yang enggak ada suaranya. Satu-satunya kaidah tajwid yang enggak ada suaranya. La ta'manna ishmam. Pertanyaannya bagaimana cara mengismamkannya? Maka riwayat yang sampai kepada kita ada berapa? Setidaknya ada 4 ya sampai saat ini.
yang kita dapatkan. Ada 4 itu bagaimana saya gambarkan seperti ini. La ta'manna idghamnya bi gunnah, kamil bi gunnah, tapi mesti diiringi ismam. Nah, para ulama kemudian menganalogikan kalau misalnya gunnah itu kadarnya kita bagi 3, maka ismamnya itu para ulama beda pendapat ada di mana. Sebagian ulama menilai di yang pertama saja, sepertiga pertama. Pendapat kedua mengatakan sepertiga kedua. Pendapat ketiga mengatakan sepertiga ketiga. Pendapat terakhir mengatakan di seluruh guna. Maka silakan amalkan yang sesuai dengan kajian antum. Maksudnya bagaimana Ustaz? Jadi kalau misalnya kita baca manna, manna, maka tinggal disesuaikan saja. Manna, 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 begitu. Tinggal dilihat di keberapa kita mau pilihnya. Jadi kalau di pertama, la ta'manna. Yang di tengah, la ta'manna. Yang di akhir, la ta'manna. Yang di sepanjang huna, la ta'manna. Begitu. Ini adalah cara ismamnya. Ada 4. Udah ya? Kemudian kita pilih satu silahkan. Mana yang kita akan amalkan. Kalau lagi talaki ikuti saja gurunya. Ini wajah pertama. Dalam riwayat Hafs jalur Syatibiyah ada namanya wajah kedua yang disebut dengan al-ikhtilas. Dalam sebagian buku tajwid disebut ar-raum. Maka kita lihat nas dari Al-Imam Ibnul Jazari. Salah kitab. Itu Al-Ahwaz masih. Al-Wajiz ini masih Al-Wajiz, mana an-nasyarnya kok hilang an-nasyarnya? An-nasyar. Mana kalimatnya? Belum ketemu. Bima'na likhtilas. Saya ingatnya kalimatnya bima'na likhtilas. Oh banyak Mana nih? Warraum huna bima'na likhtilas. Warraum huna bima'na likhtilas. Ini bukan.
Kalau lagi dicari malah nggak ada deh. Al-dhammi wal kasri wal qura. La ta'man. Wah, nggak ketemu. Pokoknya ada kalimat Al-Imam Al-Jazari mengatakan warraum huna bimakna likhtilas. Jadi walaupun di sini disebut sebagai raum oleh sebagian ulama, namun maknanya adalah al-ikhtilas. Apa itu al-ikhtilas? Al-ikhtilas adalah mengucapkan atau menyembunyikan sebagian harakat. Jadi mengucapkan sepertiga atau 2/3 harakat dengan kadar yang lebih cepat. Isra'u nutqi, mempercepat pengucapan. Jadi al-ikhtilas adalah isra'un nutqi, mempercepat pengucapan. Cuma saya nggak ketemu nasnya. Ada juga yang mengatakan bahwa ikhtilas itu mengucapkan 2/3 harokat. Kalau raum mengucapkan 1/3 harokat. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau ikhtilas 2/3 harokat, kalau raum 1/3 harokat. Yaitu ibarah dari para ulama. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana cara mengikhtilaskannya? Maka yang disebutkan oleh banyak ulama, caranya adalah mempercepat suara harokat. Enggak, nyangkut ini ada dahak, enggak enak. Ya, salah, sudah hilang. Misalnya, mau nyontohinnya enggak enak jadinya tadi. Misalnya kita membaca malaka la ta'manuna ala Yusuf. Manuna ala Yusuf. Malaka la ta'manuna ala Yusuf. Begitu. Jadi bukan dibaca malaka la ta'manuna, satu harokat kan? Manuna, satu harokat. Tapi kita baca manuna ala Yusuf. Manuna ala Yusuf. Hati-hati jangan sampai mimnya diikhtilaskan juga. Malaka la ta'manuna ala Yusuf, itu keliru. Jadi bukan dibaca manuna, tapi malaka la ta'manuna ala Yusuf. Begitu Allah Ta'ala a'lam makna dari al-ikhtilas. Dua wajah ini, dua cara ini, baik itu ismam maupun ikhtilas, dua-duanya sah dalam riwayah Hafs jalur Asy-Syatibiyah wal Hus. Masya Allah, jazakallahu khairan, barakallahu fik. Tadi hilang. Hah? Tadi itu udah nasib di depan, cuma hilang. Oh. Begitu. Jadi baik isma maupun ikhtilas dua-duanya sah. Syukran ya, saya terima. Barakallahu fikum. Bismillah. Begitu. Mau ismam sah, mau ikhtilas sah. Mana yang muqaddam? Maka kebanyakan ulama menilai muqaddam adalah ismam. Ingat, muqaddam bukan afdol. Pahalanya sama dengan ikhtilas. Tapi kalau kita mau baca 2 kali dalam majlisul ada, maka baca ismam dulu. Ismamnya cukup 1 aja bacanya kalau lagi majlisul ada mah. Kecuali kalau lagi latihan. Lagi latihan harus bisa semuanya. Kenapa harus bisa semuanya? Karena guru harus bisa mencontohkan. Begitu, guru harus bisa mencontohkan. Jangan sampai kita bilang ke murid-murid, ada 4 riwayat sih nggak apa-apa, tapi saya nggak bisa. Jangan bilang begitu juga. 4 riwayat kurang lebih seperti ini. Contohkan. Kalau kurang akurat, mohon maaf karena saya tidak meriwayatkan yang lain. Saya meriwayatkan yang ini saja. Misalnya begitu. Begitu. Jadi
pemilihan kata itu penting ya di depan murid-murid kita. Kita bukan mengatakan harus selalu benar, juga jangan terlalu over pede, tapi juga jangan membuat wibawa diri sendiri itu jatuh di hadapan murid. Termasuk perkataan yang kurang baik ketika mengajar adalah mengatakan ketika baru masuk kelas langsung bilang, saya sebetulnya bukan yang ahli dalam bidang ini. Itu jangan. Kalau nggak ahli ente ngapain ngajar kata murid-murid. Tapi kita bilang, saya masih terus belajar, tapi saya diberikan amanah, maka saya akan berikan yang terbaik bagi teman-teman sekalian. Nah, tapi saya masih terus belajar. Sehingga bisa jadi di antara teman-teman ada yang jauh lebih mahir daripada saya, sehingga ketika ada kekeliruan bisa saling mengoreksi. Tapi jangan bilang, saya bukan orang yang mahir, saya bukan orang yang ahli, saya orang yang bisa-bisa. Aduh, jangan. Nanti kita diremehkan. Tapi juga jangan over pede. Kalau memang ada kekeliruan tidak masalah. Seperti misalnya ketika kita nggak bisa atau belum akurat mencontohkan, maka jangan bilang, duh saya nggak bisa, mencontohkannya gimana ya? Jangan begitu. Beda dengan orang yang bilang, kurang lebih seperti ini tapi saya sendiri belum bisa memastikan karena saya belum talaki secara langsung dengan syekh yang seperti itu. Tapi saya tahu, saya mengetahuinya dari daurah, saya mengetahuinya dari ini. Adapun yang saya talakin ada seperti ini, maka yang paling saya yakin yang ini. Nah itu beda kan kalimatnya kan? Itu. Tapi kita mengakui ada kekurangan, enggak mengatakan kita ini bisa tahu segalanya, enggak. Cuma bahasanya dibedakan. Maka ini adalah cara psikologi pendidikan, psikologi classroom, bagaimana kita mengondisikan kelas. Kadang-kadang ada sebagian orang baru masuk kelas langsung, saya sebetulnya bukan orang yang ini ditugaskan di sini, cuma tadi gurunya enggak masuk jadi menyuruh saya, terus ngapain mau gitu sini? Kalau ente bukan ahli ngapain ngajar kami? Nah, begitu ya. Jangan dibiasakan, merendahkan diri itu jangan. Tapi kita katakan kita memang masih belajar. Kita memang kadang belum akurat, tapi insya Allah kita yakin dengan kebenaran apa yang kita sampaikan. Begitu. Pede tapi enggak ujub. Rendah hati tapi enggak rendah diri. Nah, begitu ya. Itu cara mengondisikan kelas. Baik, Lata Manuna ada yang tanyakan? Silakan, Ustaz. Naam. Raum dan ikhtilas itu aslinya dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena raum itu berlakunya di waqaf, ikhtilas berlakunya di wasal. Tapi kata Ibnul Jazari, yang ini walaupun sebagian ulama bilangnya adalah raum, maknanya adalah ikhtilas. Nah, tapi sebagian ulama yang lain mengatakan enggak, ini raum. Nah, begitu. Begitu, tinggal mau ikut yang mana berarti. Kata Ibnu Jazari, walaupun disebut raum, maknanya di sini ikhtilas. Betul, raum sama ikhtilas itu aslinya beda. Nah, yang di waqaf itu namanya raum. Nah, di sini enggak bisa disebut raum, kata beliau seperti itu. Walaupun disebut raum, maknanya adalah ikhtilas. Kata Ibnu Jazari begitu. Maksudnya paham enggak? Jadi penyebutan raum di letak mana itu benar-benar menyamakan dengan ikhtilas. Bukan lagi ngomongin raum yang wakaf. Begitu. Tapi kalau asal istilahnya beda. Istilah-ikhtilas, raum-raum. Cuma banyak orang yang nyebut ini raum. Begitu. Padahal aslinya ikhtilas. Begitu. Ada juga yang bilang, justru ini lebih tepat raum. Nah, kalau nggak salah ini pendapatnya Dr. Muhammad Al-Farabi. Ini lebih tepat raum di sini. Karena beliau mengaitkan dengan idgham kabir. Sama-sama idgham kabir. Justru lebih tepat raum bukan ikhtilas, kata beliau. Nah, kalau ni'imah ikhtilas di riwayat Syu'bah, misalnya begitu. Atau di riwayat Imam Qalun, kata beliau. Itu baru ikhtilas. Jadi beliau punya alasan sendiri, punya hujah sendiri yang mengaitkannya dengan idgham kabir. Jadi pokoknya kalau kata beliau, kalau idgham kabir itu pasti raum. Kalau tidak idgham kabir itu ikhtilas. Ni'imah bukan idgham kabir, maka dia ikhtilas. Ini idgham kabir, maka dia raum. Kata Dr. Muhammad Al-Farabi. Silakan, antum mau ikut yang mana? Ini pendapat semuanya bisa kita kaji. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun secara praktek hampir nggak ada bedanya. Walaupun ada perbedaan ya. Yang menekankan harus raum itu kan kadang-kadang la ta'manuna. Nah, biasanya begitu biasanya. Lebih mudah secara prakteknya. Karena raum itu ibarah an ikhfa'il harakat. Raum itu sebuah istilah yang artinya menyembunyikan suara harakat.
bukan memendekkan bacaan. Begitu. Makanya manuna, bukan manuna, bukan begitu. Manuna. Kadarnya sama, suaranya berkurang, volumenya berkurang. Tapi Allahu a'lam ya, bacaan Nabi seperti apa kita tidak bisa memastikan karena ini adalah ranahnya khilaf di antara para ulama. Yang pasti para ulama meriwayatkan kita dengan dua istilah. Istilah ikhtilas dan istilah raum. Dan para ulama berdebat mana yang lebih tepat begitu kan. Ya kalau saja di zaman Nabi sudah ada HP, enak kan para sahabat ngerekam Nabi. Cuma kalau begitu bakal ada ilmu nggak? Nggak ada ilmu. Kita nggak belajar, kita bodoh terus nantinya. Kenapa? Karena tinggal lihat selesai, nggak ada perdebatan, nggak ada diskusi. Jumud, orang Islam jadi jumud. Jumud itu apa? Beku. Otaknya beku kan, nggak dipakai jadinya kan. Orang lihat video langsung selesai, Nabi begitu bacanya. Ya udah selesai. Nah inilah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat manusia berkembang. Jadi kita berkembang kan pengetahuannya kan. Otak kita berkembang, berjalan. Jadi kita bisa belajar metode penelitian, kita belajar riwayat, kita belajar diroyah. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Silahkan dikaji sendiri. Mana yang lebih tepat? Secara istilah silahkan dikaji mana yang lebih tepat. Kemudian yang kedua, secara praktek juga mana yang lebih tepat sebenarnya? Ikhtilas atau raum? Nah silahkan dikaji sendiri masing-masing. Adapun saya secara talaki, ikhtilas. Benar-benar ikhtilas, la ta'manuna ala Yusuf. Bukan manuna, bukan begitu. Demikian. Cuma memang sebagian guru saya pun, ya wallahualam ya, pendengaran saya kok ngerasa kayak kurang akurat deh. Karena kalau nyontohin, manuna. Kayak kurang akurat deh kayaknya deh. Allahu a'lam bishawab. Seperti itu. Kalau misalnya ada yang bilang, manuna, itu benar juga, karena mimnya diikhtilaskan. Nah ini butuh dalil. Mana mimnya diikhtilaskan? Siapa yang bilang? Karena saya belum ketemu ada ulama yang bilang mimnya juga diikhtilaskan. Belum ketemu nih. Kalau sekadar ada orang yang bilang, ya ada. Siapapun bisa bilang begitu. Tapi kalau ulama mu'tabar, apalagi dalam kitab-kitab zaman dulu itu, ini belum pernah nih. Kenapa? Karena perdebatan itu di nu-nya. Apakah dia ikhtilas atau raum. Begitu ya. Baik. Allahu a'lam bishawab. Ada tanyakan lagi? Nanti saya kirim video yang nyontohinnya itu raum. Jadi pelan. Kalau nggak salah masih ada videonya. Coba saya cek nanti ya. Link videonya kalau nggak salah masih sempat saya simpen. Kalau nggak ada nanti saya cari di YouTube. Ustadz Farabi itu gini. Yang namanya rujukan itu nggak mesti harus tekstual. Nggak mesti harus nas. Karena bisa mukharraj. Berhak nggak beliau memukharrajkan masalah? Berhak loh, doktor. Jangankan doktor ya. Siapapun yang memang sudah tahu gambaran masalah, berhak melakukan mukharraj, silahkan. Antum sekalipun. Yang penting antum itu sadar diri apa enggak? Antum yakin apa enggak? Gitu. Kalau memang saya dalam masalah ini, insya Allah, saya sudah mengkaji keseluruhannya dan saya berani mengambil kesimpulan, silahkan. Tidak masalah. Ya, jadi jangan selalu harus ada nas. Enggak gitu, enggak berkembang ntarnya kalau kayak gitu. Justru gimana caranya kita berinteraksi dengan nas-nas yang ada, lalu mengambil kesimpulan yang paling tepat. Jangan terpaku pada teks. Nanti kalau terpaku pada teks menjadi salah kan? Kayak tadi, masalah nakhlukum. Banyak orang terpaku pada teks. Bahwa ada dari riwayat dari Imam Asim. Yang penting itu kan teksnya kan? Ntar dulu, konteksnya kayak gimana nih? Nah, begitu. Konteksnya kayak gitu. Walaupun Ibnu Jazari juga kayaknya kalau kita lihat An-Nashr lebih cenderung mengatakan Asy-Syanabudz meriwayatkan idgham naqis. Padahal Asy-Syanabudz sedang nyeritain doang kan? Nah, itu juga. Begitu. Mana ya? Nggak ada. Ya, silakan. Betul. Lebih menampakkan makna ikhtilasnya menurut kebanyakan ulama. Karena yang dicontohkan para ulama memang makna ikhtilas.
Makna ikhtilas. Makna rom itu saya baru dapat satu orang syekh saja. Ini pun kurang terkenal kayaknya ya. Mana ya? Ar-Raum fi latak mana? Ar-Raum. Coba antum misalnya lihat videonya Syekh Emen Suwaid, Syekh Faris Antar. Syekh Faris Antar misalnya sini. Ini bagus juga. Beliau termasuk yang inilah dari sisi teorinya lumayan sering apa namanya? Sering ada penelitian-penelitian. ناخذ منها جزء كده ناخذ منها ايه جزء هنسرعها جدا هنسرعها ايه جدا جزء من الحركه هنسرع النون الاول ممكن تقول في مشكله في الايه في التسجيل لا هي كده هي ايه يا يوسف تأمننا على يوسف سريعه كده والاشمام ابانا ما لك لا تأمننا على Nunnya doang kan? Nunnya doang. Siapa yang bilang mimnya juga ikut gitu? Jelas sekali itu makna ikhtilas. Itu namanya Syekh Faris Antar. Kemudian Syekh Aiman Suwaid misalnya. Oh ini mah Ismam. Coba kalau Syekh Aiman Suwaid gimana prakteknya? Nggak sengaja dicepetin mimnya kan? Nggak menuna, nggak gitu kan? Iya. Tapi Syekh Faris Antar menurut saya lebih akurat. Ya, mimnya itu pas satu harokat gitu. Syekh Faris Antar tadi lebih akurat. Wallahualam. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Aiman Suwaid. Begitu ya. Terus yang apa namanya? Yang Rom. Belum ketemu ini. Saya lupa nama Syekhnya. Astagfirullahaladzim. Mana lagi? Lagi dicari nggak ada. Ya Allah. Inilah. Lupa nyimpen saya. Lupa nyimpen ya. Allahu Akbar. Kalau nggak ada nantilah. Ya. Saya kirimkan ininya. Saya cari dulu kalau misalnya di sini nggak ada begitu. Kalau nggak ketemu sekarang. Ya nantilah. Ternyata banyak yang baru yang bikin videonya jadi ketutup punya video-video lamanya ini. Nah ada. المنفصل أو طريق الشاطبية له الوجهان له الإشمام وله الروم فتقول قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف أو قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف saya kirim ini. Terasa jaraknya sama. Manuna ala Yusuf. Syekh Syekh Mu'taz Farraj. Saya kirim yang Syekh Mu'taz. Kalau Syekh Faris Antar mah banyak di itunya. Syekh Faris Antar ada? Bukan, itu mah Syekh Husam Sabsabi. Syekh Faris Antar. Cari di YouTube. Faris Ainun Ta'ra. Masih muda, Syekh Faris Antar masih muda. Ketemu? Ini Syekh Mu'taz. Syekh Faris Antarnya nanti saya kirim juga linknya Syekh Faris Antarnya. Bagus sekali. Saya pikir itu sangat akurat ya, mencontohkan raumnya Syekh Faris. Cuma bahasanya bahasa Mesir, bukan bahasa Arab ya. Syekh Faris bahasa Mesir. Saya pun banyak nggak pahamnya ngomongnya. Yo, kok sama sih? Oh, nah beda. Nah itu Syekh Faris itu yang di bawah. Langsung ujungnya aja di menit ke berapa? Contohinnya di menit ke tuh. تأمننا على يوسف Manuna ala Yusuf.
تأمننا على. Mimnya jelas sekali satu harokat. Mana? Iya. Oh. Itu ada namanya jelas. Nama channelnya Faris Antar. Syekh Faris. Saya sering ikutin beliau. Bagus penjelasan-penjelasannya. Termasuk beliau yang bilang kalau dod kita sekarang itu rohwahnya rohwah kadzibah. Ada penjelasan itu. Masalah dod lama itu ngejelasin rohwah itu banyak panjang banget. Bab rohwah di dod itu. Itu cuma gitu bahasa Mesir, bukan bahasa Arab asli. Cuma kata beliau itu rohwah kadzibah. Rohwah palsu. Itu rohwah palsu kata beliau. Karena itu terjadi pada dal, terjadi pada ba, terjadi pada jim, bukan rohwah palsu kata beliau. Begitu ya. Jadi memang secara praktek pun ada yang lebih ke makna ikhtilas dan ini kebanyakan ulama, ada yang lebih ke makna raum. Malaka la ta'manuna ala Yusuf. Itu pun harus bisa kita lakukan kalau lagi nyontohin sebagai pengajar, ya. Jadi kita harus bisa mencontohkan ikhtilas, makna ikhtilas, kita harus bisa mencontohkan makna raum, kita harus bisa mencontohkan 4 ismam. Walaupun yang dipraktekkan ikhtilas atau raum satu saja, ismam satu saja. Begitu wallahu a'lam bishawab. Khair. Ada yang tanyakan? Manuna. Kalau kata saya lebih gampang raum secara prakteknya. Manuna. Dipelanin manuna. Begitu. Daripada manuna ala Yusuf gitu. Manuna, nuna. Wallahu a'lam. Begitu wallahu a'lam bissawab. Khair. Kemudian mutamathilan mutlaqa. Apa hukumnya? Berarti kalau mutlak itu apa? Huruf pertamanya harokat, huruf keduanya sukun. Maka hukumnya izhar kecuali hamzah. Memangnya apa Ustaz hukumnya hamzah? Berarti hamzah harokat ketemu hamzah sukun. Begitu ya. Hamzah harokat ketemu hamzah sukun. Maka hukumnya apa? Wajib ibdal. Wajib ibdal. Maka dalam bahasa Arab tidak ada a, i, u. Nah, nggak perlu. Metode yang pakai latihan itu metode mubazir itu. A, i, u, a, u, a, i, a. Bolehlah a, u, a, i, a. Tapi yang a, i, u-nya nggak. Kenapa? Karena nggak ada dalam Al-Quran. Ngapain kita belajar itu? Kalau mau diganti huruf pertama jadi ba, bi, bu. Itu masih ada dalam Al-Quran. Tapi kalau a, i, u nggak ada. Maka bacanya a, i, u, wajib idhar. Mau dia hamzahnya hamzah qata' atau hamzahnya hamzah wasal. Karena ingat tajwid binilai suara. Hamzah wasal, hamzah qata' ketika di awal suaranya sama. Makhrajnya sama, sifatnya sama. Maka tidak dibedakan hukumnya. Misal seperti pada kata ituni. Aslinya ituni. Kenapa jadi ituni? Karena ini. Wajib ibdal. Wajib ibdal. Kenapa Ustaz wajib ibdal? Karena orang-orang Arab menganggap hamzah itu capek kalau diucap, bikin capek kalau diucapin dengan tahqiq terus. Begitu. Berat buat orang-orang Arab, bikin capek. A, i, u, ba, capek. Ayuba, lebih ringan. Nah, gitu misalnya. Bahkan jangankan kalau hamzah ketemu hamzah, kalau huruf lain bertemu hamzah saja kadang diibdal. Musodah, lebih ringan daripada musodah. Muminun, lebih ringan daripada mu'minun. Cuma riwayat kita enggak ya. Riwayat kita hanya ini saja. Oleh karena itu, apabila ada riwayat yang membaca a, i, u, maka otomatis tertolak riwayat itu. Kenapa tertolak? Karena bertentangan dengan kaidah bahasa Arab yang fasih. Memangnya ada li'i la fi Quraisy dari Imam Syu'bah, dari Imam Asim dan juga dari Imam Hamzah. Maka riwayat Imam Syu'bah, walaupun Imam Syu'bah thiqah, walaupun Imam Asim thiqah, tapi nggak boleh diamalin yang ini. Untungnya Imam Syu'bah punya riwayat yang lain, yang juga ibdal, li'ila fi'il. Kalau saja, riwayat Imam Syu'bah cuma satu, nggak akan masuk berarti. Ini Imam Syu'bah ini. Nggak akan masuk perawi yang sah berarti. Untung aja masih ada riwayat yang lainnya, maka yang lainnya itu yang sah. Yang ini yang nggak sah. Jadi kita baca li'ila fi Quraisy bukan li'ila fi Quraisy. Walaupun itu sahih dari Imam Syu'bah.
Hanya memang ada pendapat lain yang mengatakan Imam Asim rujuk, enggak baca itu lagi. Awalnya Imam Asim ngajarin li'ila fi Quraisy itu boleh, tapi kemudian beliau rujuk. Enggak ngajarin itu lagi. Wallahu a'lam. Mutamathilan. Ada tanyakan? Wadih? Yang kedua, mutajanisan. Apa mutajanisan? Dua huruf yang makhrajnya sama, tapi beda sifat. Maka untuk mutajanisan yang saghir, hukum asalnya idhar. Hukum asalnya idhar. Kecuali pada 7 keadaan. Kecuali pada 7 keadaan maka wajib idgham. Wajib idgham pada 7 keadaan. Masih ingat? Apa saja wajib idgham pada 7 keadaan? Satu dan dua, dal keta dan tak kedal. Nah, biar gampang. Ya kan? Dal keta dan tak kedal. Kemudian 3, 4, tak kedal, tak kedal. Yang bolak-balik apa? Tak keto dan tak keto. Tak keto dan tok keta. Cuma memang tok keta ini nanti idghamnya nakis ya. Yang penting dapat 4 gitu. Cepat kan? Dapat 4. Kemudian yang kelima, zal ke dha. Keenam, sa ke zal. Yang ketujuh, ba ke mim. Selesai. 7 kan? Nah, gitu. Meringkasnya gini. Dal tak dal, tak to tak, za zo, sadza bama. Harusnya ini mungkin di luar kepala gitu ya. Masalah yang begini. Di dalam kepala deng, jangan di luar kepala. Kalau di luar kepala, di luar semua, di catatan semua. Iya, jadi antum coba latih ngajar itu tanpa catatan gitu. Saya nggak pakai catatan kan, tulis-tulis aja kan, nggak ada pakai catatan. Hah? Ya, karena saya udah ngajar Jazari udah 20 kali khatam lebih gitu. Ya begitu. Udah gak pakai catatan. Justru saya sekarang itu kalau misalnya terpaku sama PowerPoint, malah nggak bisa berkembang karena harus fokus ke bahas itu gitu. Mendingan beginilah. Begitu, mendingan begini. Makanya kadang beda itu ya nggak apa-apa. Dijadikan itu bahan khazanah untuk kajian. Ketika misalnya ada yang di sana disebutkan di sini nggak bisa didiskusikan kayak gitu aja. Tapi yang penting poin-poin pentingnya, poin-poin intinya dapat. Baik, dal keta contohnya. Nah ini contoh-contoh yang mainstream aja gitu. Nggak usah ngambil contoh-contoh yang ribet. Dal keta misalnya abatum itu kan udah umum ya. Udah abatum, utum, udah itu. Jadi arotum, abatum, utum, arotum. Udah. Nggak usah cari yang lain begitu maksudnya. Ya. Kemudian tak kedalnya athqalat da'wallah gitu kan. Itu kan udah umum juga. Begitu. Tak ketok amanat ta'ifah. Tok ketak basata udah. Artinya yang penting ada contoh begitu. Itu contoh yang udah sering disebut-sebut begitu. Nah, cuma di sini yang mesti diperhatikan adalah pertemuan tok menuju tak. Sudah kita bahas tadi di idgham naqis ya, bahwa tok ketemu tak, basata ahadtu farotum itu mesti dibaca dengan idgham naqis. Sudah selesai bahasan. Idh zalamu idh zalamtum. Selesai juga bahwa zal bertemu dha itu diidghamkan. Idh zalamu bukan idh zalamu tapi langsung ke dha idh zalamu. Karena sisanya selain ta ketemu ta ini idghamnya kamil. Selain ta bertemu ta idghamnya kamil. Ta bertemu dengan zal, ini cuma ada satu kata saja dalam Al-Qur'an, harus ingat yalhadzalik, udah selesai. Itu pun kalau diwasal, sebetulnya secara makna lebih afdal diwaqaf. Au tatruku yalhadz dzalik begitu kan. Selesai, jangan di wasal. Cuma kalau diwasal Imam Hafs mengidghamkan. Ba dengan mim ini cuma ada satu kata yurkam ma'ana. Ya bunayya yarkam ma'ana. Ya bunayya yarkam ma'ana. Begitu. Sebagian orang masukin ke gharib. Enggak gharib padahal kan ya enggak aneh kan? Ba ketemu mim kok disebut aneh. Anehnya di mana gitu.
Gara-gara banyak orang yang bacanya irkab ma'ana. Oh kalau begitu mah abatum juga pasti ada yang baca abatum gitu ya kan. Ahatotu juga pasti ada yang baca ahatotu. Berarti gharib semua. Maka sebetulnya ilmu tajwid itu semuanya gharib buat orang yang awam. Ya kan? Ilmu tajwid itu semuanya gharib buat orang yang awam. Dan ilmu tajwid semuanya enggak gharib buat orang yang udah belajar. Makanya gak ada istilah gharib muskilat dalam kitab tajwid berbahasa Arab. Tergantung orangnya, gharib atau enggak. Begitu. Kenapa ba bertemu mim diidghamkan? Irkam ma'ana. Tapi mim bertemu dengan ba tidak idgham. Tarmihim bihijarah. Inilah bukti bahwa huruf mim lebih kuat daripada ba. Huruf mim lebih kuat daripada ba. Buktinya apa? Buktinya tidak ada idgham mim ke ba. Nggak ada pendapat satupun idgham mim ke ba. Cuma dua pendapatnya. Yang pertama idhar, yang kedua ikhfa. Mim bertemu dengan ba cuma dua pendapatnya. Yang pertama idhar, yang kedua ikhfa. Tapi ba bertemu mim benar ada yang mengidharkan. Irkab ma'ana. Tapi ada yang mengidghamkan juga. Begitu. Maka di sini bukti bahwa mim lebih kuat dari ba. Kenapa? Karena walaupun ba itu jahar, walaupun ba itu syiddah, tapi mim punya dua rumah. Makhraj, lebih kuat makhraj. Bukan sifat ya kan? Makhraj yang dua. Oke, ba sifat ete banyak, tapi aneh punya dua rumah. Gitu ya. Begitu. Kata mim. Baik, ini mutajanisan saghir. Kemudian yang kabir bagaimana? Kaidahnya sama seperti tadi pada mutamathilan. Apa kaidah kabir dalam riwayat Hafs? Seluruhnya izhar kecuali apabila huruf pertamanya dihadzaf secara rasman. Contohnya apa? Contohnya adalah kata yah tadi. Maka kita baca yahiddi. Taknya tidak ditulis, maka diidghamkan menjadi yahiddi. Ini kasusnya seperti ini ima ya. Jadi sudah idgham, kemudian ada iltiqa'u sakinain. Maka hanya dikasrahkan yahiddi illa ayyuhda. Cuma ada yang baca yahdi di sini. Kenapa bacanya yahdi, Ustaz? Karena dia beranggapan memang aslinya nggak ada taknya. Begitu. Sedangkan Imam Hafs menganggap aslinya ada taknya. Nah, begitu. Jadi ada yang baca yahdi, ada yang baca yahiddi. Kemudian berikutnya mutaqariban. Yang mutlak semuanya idhar. Mutlak semuanya idhar. Udah selesai. Berikutnya mutaqariban. Oh tadi yang di mutajanisan saghir, satu keadaan ikhfa. Yaitu mim bertemu dengan ba. Mim bertemu dengan ba. Satu keadaan ikhfa yaitu mim bertemu dengan ba. Di mutajanisan saghir, satu ikhfa. Mim bertemu dengan ba. Mim ketemu ba. Tarmihim bihijarah. Satu keadaan ikhfa. Mim bertemu dengan ba saja. Sekarang kita masuk mutaqariban. Mutaqariban yang paling terkenal adalah kalimat nakhlukum. Qaf ketemu kaf. Dan ini sudah kita bahas tuntas. Sudah selesai. Ya. Qaf ketemu kaf. Sudah tuntas kita bahas. Ini adalah poin pertama. Kemudian yang kedua sebetulnya ada lagi mutaqariban, hukum-hukumnya misalnya apa? Lam ta'rif. Apa lam ta'rif? Lam ta'rif dan lam halbal. Lam ta'rif. Lam ta'rif dulu, lam ta'rif. Lam at-ta'rif. Apa lam ta'rif? Lam ta'rif itu adalah lam alif lam. Alif lam yang bertemu syamsiyah. Syamsiyah ada alam. Selain, ada itu selain, siwa. Maka seluruh lam syamsiyah itu kan idgham. Kenapa idghamnya? Karena mutaqariban.
Karena berdekatan. Begitu. Kecuali pertemuan lam dengan lam. Kenapa Ustaz? Lam dengan lam gak masuk mutaqariban? Karena lam dengan lam adalah mutamathilan. Begitu ya. Maka kasus kedua untuk mutaqariban adalah seluruh lam syamsiyah. Apa saja huruf syamsiyah? Ya lam doang huruf syamsiyah masalah. Mudgham fihnya apa saja maksudnya? Mudgham fih pada lam syamsiyah apa saja? Tib, dif, dhani, amda, su'adan, uzur, salifan, lil karom, kecuali lam. Kecuali lam. Atau seluruh huruf lidah selain qoka jaya. Seluruh huruf lidah selain qoka jaya. Ya kan? Seluruh huruf lisan. Huruf lisan itu ada, huruf lisan ada berapa? Ada 18. Qoka jaya dikurangi 4 berarti huruf mudgham fi pada syamsiyah 14. Dikurangi lam berarti 13. Yang ketiga adalah lam apa namanya? Lam fi'il. Lamul fi'al. Al-lamul fi'al. Dan wal haraf. Lamul fi'il wal haraf. Lam fi'il dan lam haraf bertemu ra. Maka ini mutaqariban. Lam fi'il dan lam haraf bertemu ra. Lam fi'il itu apa sih? Ya lam yang berada pada fi'il. Seperti kul. Lam fi'il kan adanya di kul. Atau misalnya lam haraf. Lam haraf cuma 2. Hal, bal. Hal, bal. Makanya di sebagian buku tajwid atau qiraat disebut lam hal dan lam bal. Babnya. Bab lam hal dan bab lam bal. Maka ketika bertemu dengan ra disebut mutaqariban. Hukumnya apa? Idgham. Contoh qur rabbi. Qur rabbi. Begitu. Atau misalnya bar rafa'ahu Allahu ilaih. Bar rafa'ahu Allahu ilaih. Kalau hal enggak ketemu ra, enggak ada. Hal ketemu ra enggak ada. Dalam Al-Qur'an. Kalau di luar Al-Qur'an ada hal ra'aitum, tapi enggak ada dalam Al-Qur'an. Kecuali pada kalimat kallabal rona, maka tidak boleh idgham. Kallabal, pengecualiannya apa? Kallabal, kallabal. Kallabal. Kenapa tidak boleh idgham? Karena wajib saktah. Saktahnya wajib sini. Oh, wajib Ustaz. Berarti wajib itu dilakukan berpahala, ditinggalkan bersabar. Kan? Disebut wajib saktah karena cara wasolnya cuma satu. Saktah doang. Disebut wajib saktah karena cara wasolnya hanya satu. Saktah saja. Dan yang keempat adalah nun sakinah tanwin yang bertemu dengan lam yarwi. Lam yarwi. Apa itu lam yarwi? Ya huruf mudgham fih selain nun. Kenapa selain nun? Karena nun sakinah tanwin bertemu dengan nun itu. Karena nun sakinah tanwin bertemu dengan nun itu mutamathilai. Nun bertemu dengan lam, nun bertemu dengan mim, nun bertemu dengan ya, nun bertemu dengan ro, dan nun bertemu dengan waw, itu semuanya mutaqaribain. Menurut madhab 17. Kalau menurut madhab 14, 16 sama. 16 sama 17 sama. Menurut madhab 14, nun bertemu lam dan nun bertemu ro, mutajanisai. Begitu. Kecuali waqila man raqa. Waqila man raqa. Kecuali waqila man raqa. Kenapa? Karena sama seperti kalabal, wajib saktah. Wajib saktah. Ini adalah mutaqariban. Yang kabir bagaimana? Mutaqariban kabir. Sama kaidahnya. Seluruhnya izhar. Kecuali apabila apa? Huruf pertamanya
hadzf secara rasm. Memangnya ada? Menurut pandangan Imam Hafs ada. Contohnya apa? Mutasaddiqin, mutasaddiqat yang dibaca musaddiqin wal musaddiqat. Yahtasimun yang dibaca yakhissimun dan seterusnya. Banyak. Ada beberapa kata. Wallahu a'lam. Selesai mutaqariban. Di buku ada. Yang lebih detail di buku ada. Di bukunya tanya Ustaz Yuda. Ustaz Yuda, kapan Jazariyah? Udah seminggu. Udah mau selesai daurahnya. Ada yang tanyakan mutaqariban? Tidak ada? Wadih. Walhamdulillah rabbil alamin. Mutabaidan enggak perlu dibahas. Terakhir iltiqa'u sakinain. At-takhallus minil tiqa'i as-sakinain. Takhallus minil tiqa'is sakinain. Apa itu artinya? Mengurai, mencari solusi atas pertemuan dua sukun. Orang-orang Arab tidak membaca dua sukun di tengah kata, tapi membacanya di akhir kata. Istilahnya jaiz wa mughtafar kalau di akhir kata. Boleh dan dimaafkan. Contoh, al-fajr, maka ini gak ada masalah. Al-qadar, maka ini gak ada masalah. Gak ada masalah. Jadi gak perlu ditakhallus yang itu. Maka dari itu, semua hukum yang membicarakan itu, menurut kaidah bahasa Arab gak ada. Seperti misalnya pembahasan al-ikhfa bil ma'nal jadid, yang mengatakan bahwa dia harus disamarkan akhirnya, ini nggak dikenal dalam bahasa Arab. Karena orang-orang Arab bisa mengucapkan dengan jelas dua sukun di akhir tanpa ada masalah sama sekali. Istilahnya jaiz wa mughtafar. Jaiz wa mughtafar. Tapi kalau di tengah kata ghairu jaiz wa ghairu mughtafar. Ghairu jaiz wa ghairu mughtafar. Tapi kalau di tengah kata enggak bisa dan enggak dimaafkan. Maksudnya enggak dimaafkan itu enggak bisa dipaksain begitu. Terus realitanya itu ada kalimat-kalimat yang ternyata mempertemukan dua sukun pada satu kata ataupun pada dua kata yang berbeda. Bisa satu kata, bisa dua kata yang berbeda. Yang pertama kita bahas iltiqa'u sakinain pada dua kata berbeda. Satu kata dulu atau dua kata dulu? Bebas lah, yang satu kata dulu. Satu kata yang sama. Pada satu kata yang sama. Misalnya apa pada satu kata yang sama? Maka pertemuan satu kata yang sama antara dua huruf sukun biasanya terjadi pada apa? Pada mad. Ahsan. Jadi huruf pertamanya mad. Maka apa solusinya? Diurai dengan apa? Suara kedengaran. Hah? Diibdal. Kok diibdal? Dua sukun. Kenapa? Dikasih harokat mad ya. Mad masih dikasih harokat. Mad ketemu sukun pada satu kata yang sama. Mad bertemu sukun pada satu kata yang sama. Gimana sih? Mad bertemu sukun pada satu kata yang sama. Antum nggak kebayang bentuknya kayak gimana? Mad bertemu sukun pada satu kata yang sama. Nggak pernah nemu. Ini dulu lah. Ya, kita ngomongin di tengah, kita ngomongin di akhir ya. Kita ngomongin di tengah bukan di akhir, afan. Kalau di akhir mah, misalnya gimana kalau di akhir? Ar-Rahim gitu kan ya. Betul nggak? Diapain kalau di akhir?
Jaiz wa muktafar. Nggak diapa-apain. Ar-Rahim. Oke. Mau dipanjangin 4 boleh nggak? Boleh. Panjangin 6 boleh nggak? Nggak diapa-apain boleh nggak? Nggak diapa-apain. Nggak ditambah, nggak diapa-apain boleh nggak? Boleh. Mad 2 harokat kan maksudnya. Ar-Rahim. Oke, selesai. Nggak diapa-apain boleh. Sama dengan yang lin juga. Berarti mad atau lin ya di sini ya. Lin juga sama kan? Misalnya al-bait. Boleh nggak? Boleh. Sekarang kalau di tengah. Kalau di tengah. Ini kalau di akhir. Kalau di tengah gimana kalau di tengah? Contohnya apa kalau di tengah? Saya nggak kebayang. Hah? Itu apa? Oke, dhalin. Jadi diapain? Oh, ditasydid. Jadikan mad lazim zuyyida, ditambah kadarnya. Ditambah sampai berapa? Sampai dengan isba. Full tank. 6 harakat. Jadi kenapa kok ada mad lazim? Karena demi takhallus min iltiqa'i sakinain. Begitu. Ya. Jadi ternyata memanjangkan mad yang bertemu sukun pada satu kata yang sama itu sorokat tahrik, seperti mengubah huruf biasa menjadi berharokat. Begitu. Masalahnya kan mad gak bisa diubah jadi harokat. Mad bisa diubah jadi harokat? Gak bisa. Apa yang bisa dilakukan oleh mad? Saya mungkin gak bisa bergerak, tapi saya bisa memanjang begitu. Kurang lebih begitulah. Ya, kata si mad seperti itu. Dipahami ya? Bagaimana kalau huruf pertamanya bukan mad? Jawabannya nggak ada. Tidak ada pertemuan satu kata, huruf pertamanya dua-duanya sukun, huruf pertamanya bukan mad, itu nggak ada. Berarti satu kata yang sama, hanya ini saja. Mad dan lin. Lin juga sama. Kalau bertemu sukun, dipanjangkan. Cuma para ulama beda pendapat berapa kadar memanjangkannya. Seperti ain sin qaf. Dalam riwayat Hafdzul Syatibiyah 4 atau 6. 4 atau 6. Riwayat yang lain ada yang tetap 2. Karena dia bukan mad. Berarti mereka menganggap bahwa lin itu enggak perlu ditambah, ya. Sekarang yang dua kata yang berbeda. Yang pertama, apabila huruf pertamanya mad. HP huruf pertama. HP huruf pertama ya, ingetin. Huruf pertama mad. Saya singkat. Huruf pertamanya mad. Huruf pertamanya mad. Soal kepanjangan. Contohnya apa? Contohnya apa? Huruf pertama mad ketemu sukun. Halo? Walad. Waladnya. Walad. Ya kan? Betul nggak? Iya. Huruf pertamanya mad kan? Ya. Jadi apa yang dilakukan kalau ada mad ketemu dengan sukun pada dua kata berbeda? Ditambah. Gimana caranya ditambahnya? Walad. Begitu? Kan saya ngomongin dua kata berbeda. La dengan ab. Jadi diapain? Ya takholusnya apa? Takholus itu nyari solusinya apa? Diurainya dengan apa? Apanya dikasih harokat? Diapain? Dihadzaf madnya. Hadzful mad. Madnya nggak dibaca. Walad. Madnya nggak dibaca. Walad. Ya enggak? Madnya dibaca enggak? Wala. Kalau misalnya enggak pakai ab, wala saja panjang enggak? Wala panjang enggak? Ya panjang lah. Wala. Kalau kita wakaf di wala panjang enggak? Panjang. Karena ada mad kan? Tapi kalau ketemu dod sukun enggak panjang. Walad berarti diapain madnya? Dihadzaf. Hadzful mad. Kenapa bingung antum?
Contoh yang lain, cari tahu. Qala alhamdulillah, istabaqal bab. Itu contoh yang lain tuh. Qala alhamdulillah. Bagaimana cara bacanya? Ya qala alhamdulillah. Qala alhamdulillah. Gimana cara bacanya? Qala alhamdulillah. Dihadapkan, madnya dihapus. Kebiasaan orang-orang Arab. Ini dari bahasa Arab. Begitu. Kenapa dihapus, Ustaz? Apa jawabannya? Kenapa dihapus? Karena berat. Dua kata itu berat. Terlalu berat kalau harus dipanjangkan. Maka yang paling ringan adalah menghapusnya. Hadza alladzi dibaca. Hadza alladzi dibaca. Hadza alladzi. Apalagi? Yu'tu az-zakah. Yu'tu az-zakah. Yu'tu az-zakah. Yuqimu as-salah. Dihilangkan madnya. Mau dia kasrah, mau dia fathah, mau dia dhammah, pokoknya madnya dihilangkan. Gitu ya. Demikian. Ini adalah apabila huruf pertamanya mad. Yang kedua, apabila huruf pertamanya bukan mad, yaitu huruf asli, bukan mad. Termasuk lin ya, bukan mad ini termasuk lin. Karena lin aturannya sama dengan huruf yang lain. Termasuk lin yang bukan mad ini. Maka ada 3 cara. Yang pertama pakai kasrah. Yang kedua pakai fathah. Dikasih harokat. Yang ketiga pakai dhammah. Kalau huruf pertamanya bukan mad, maka tahrik. Dikasih harokat. Cuma kasih harokatnya ada tiga cara. Pakai kasrah, pakai fathah, pakai dhammah. Contoh pakai kasrah. Contoh pakai kasrah apa? Khaironil wasiyah. Aslinya khairon, nun sukun. Tapi kan itu tanwin, Ustaz. Ingat, tajwid itu ngomongin suara. Khairan al-wasiyah. Idh amba'atha. Dibaca idhim ba'atha. Faqad istamsaka. Faqad istamsaka. Dan seterusnya. Irji'u. Irji'u. Ya kan? Itu kan irji'u kan ya, misalkan irji'u. Bi salisem. Bi sal sem. Bi sal ketemu sem. Iya kan? Bi sal alif lam ketemu sem. Maka dibaca bi sa lisem. Nah, ini iltiqa'u sakinain berarti. Berarti iltiqa'u sakinain. Kan secara suara bi sal ketemu sem secara suara. Maka ketemu lesem, nggak bisa. Bisa lesem, nggak bisa. Maka lamnya dikasrahkan menjadi bisa lisem. Begitu. Ahadu nillah. Ahadun ketemu Allah. Kan Allah kan kalau wasal. Bukan Allah kalau wasal, tapi langsung lam. Allah. Ahadun Allah. Gimana cara bacanya? Ahadu nillah. Jadi kasrah. Jadi hukum asalnya adalah kasrah. Maka berarti hukum asal kasrah ini terjadi pada ya seluruhnya lah dapat dikatakan seperti itu ya. Asal. Hah? Kenapa maksudnya? Yang mana? Oh ya, enggak ngomongin nun qoyah, mana nun tanwin. Namanya nun tanwin afaf ya. Ahadun, itu nun apa namanya? Nun tanwin kan? Nun yang berasal dari tanwin kan? Ya udah. Nun tanwin itu sukun atau berharokat? Sukun. Kalau ahadun ketemu Allah berarti sukun ketemu sukun. Nah, sin nun tanwinnya berubah jadi kasroh. Asalnya en jadi ni. Asalnya ahadun jadi ahadu ni. Berarti kita nambahin nun baru atau enggak sebetulnya? Enggak kan? Jadi enggak ada nun wiqayah di situ. Emangnya kita nambahin nun di situ?
Kita nggak lagi nambahin nun, kita ngubah nun tanwin jadi kasrah. Iya kan? Ya udah. Kenapa nambahin? Kita harus menambahkan nun koyah. Ditambahin dari mana? Orang dari awal aja udah ada itu nunnya. Kita sedang mengubah nun tanwin yang asalnya sukun menjadi berharokat. Bukan menambahkan nun baru. Bukan nambahin nun baru kita di situ. Kenapa orang-orang kenal nun koyah? Karena di buku-buku gharib bahasa Indonesia disebutnya nun koyah. Tapi kalau di bahasa Arab nggak ada itu. Nun koyah itu dalam bahasa Arab di ilmu nahwu adalah nun yang ditambahkan pada fi'il. Nggak ada hubungan dengan itu. Silakan belajar nahwu. Nggak ada hubungan sama nun tanwin. Nun wiqayah itu artinya nun penyelamat, nun yang ditambahkan. Ini nggak ditambahin, kita nggak nambahin nun apa-apa. Maka termasuk yang lin, itu termasuk kategori bukan mad lin itu. Bukan dihilangkan berarti. Contohnya, yadai Allah. Yadai Allah. Yadai Allah. Maka dibaca yadayillah. Ya? Yadayillah. Aslinya yadai. Begitu. Itu jadi yang tanwin, yang lin, dia juga tetap dikasih kasrah. Contoh yang lainnya, lau istaqamu. Lau istaqamu. Baca, lau istaqamu. Ya kan? Begitu. Itu aslinya lin, lau istaqamu. Yang kedua dibaca fathah. Kapan dibaca fathah? Saat min bertemu lam al. Saat min bertemu lam al. Kenapa? Karena mengikuti kebiasaan baca alnya. Dan karena sebelumnya kasrah. Maka berlaku juga untuk alif lam mim bertemu Allah saat wasal. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kenapa Ustaz? Dibacanya fathah. Bukan alif lam mim lah. Karena sebelumnya udah kasrah. Sama seperti min yang sebelumnya sudah kasrah. Maka mengikuti depan. Untuk meringankan pengucapannya ngikutin depannya apa? Oh, depannya hamzahnya dibaca fathah kalau kita waqaf. Allah, annas, al-jannah. Maka minallah, minal jannah, minan nas. Begitu semuanya. Berarti dua keadaan yang fathah. Yang pertama min bertemu dengan lam ta'rif, yang kedua alif lam mim bertemu dengan Allah. Apakah ada keadaan yang ketiga? Wallahu alam, sepertinya enggak ada. Terakhir dhammah, kapan dhammah? Satu keadaan saja, mim jamak. Mim al-jama'. Mim jamak itu kenapa kok dibacanya dhammah? Karena mim jamak itu aslinya bukan sukun sebetulnya. Keadaan asal mim jamak adalah dhammah. Keadaan asal mim jamak adalah dhammah. Jadi asalnya mim jamak itu adalah dhammah. Namun orang-orang Arab mengucapkannya sukun lit takhfif wat tashil. Makanya kita baca sukun ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu sebetulnya bukan asli. Aslinya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Aslinya dhammah. Maka ketika bertemu sukun hum al-muflihun, ya kembali ke asal, humul muflihun. Enggak dibaca humil, enggak dibaca humal. Kenapa? Karena aslinya dhammah. Karena aslinya dhammah. Begitu. Ini yang pertama. Mim jamak. Mim jamak. Yang kedua, dibaca dhammah adalah ketika waw jamak. Dibaca dhammah adalah ketika waw jamak bertemu dengan sukun. Waw jamak bertemu dengan sukun.
Contoh, fatamannau al-maut. Dibaca fatamannawul maut. Kenapa dibaca dhammah? Untuk membedakan dengan yang selain jamak. Karena selain jamak nanti dibaca fathah biasanya. Da'awallah. Kalau jamak da'awullah. Beda kan? Da'awa berdua. Ya, da'awu mereka bertiga, maka harus dibedakan. Jadi kenapa dibaca dhammah? Untuk membedakan antara yang jamak dengan yang bukan jamak. Begitu. Maka dia dibaca dhammah. Berarti dhammah ada dua keadaan. Yang pertama mim jamak karena kembali ke asal. Yang kedua wawu jamak untuk membedakan dengan yang bukan jamak. Kaidah asalnya untuk membedakan dengan yang bukan jamak. Maka diseragamkan seluruh wawu jamak dengan dhammah. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Terus gimana kalau misalnya wawu jamaknya mad? Kalau ini kan lau. Tadi Pak. Tadi saya nyontohin apa? Fatamannau. Ini kan lin. Kalau mad gimana? Kalau wawu jamaknya mad. Wawu jamaknya itu mad. Apakah di harokatin? Dihadzaf sama seperti yang tadi ya. Qalu ud'u lana. Baca apa? Qalu ud'u lana. Enggak dibaca qalu wud'u lana, enggak. Malah makin berat kalau kayak gitu ya. Qalu ud'u lana. Udah begitu. Wallahu taala alam. Seperti itu, demikianlah iltiqa'u as-sakinain. At-takhallus min iltiqa'is sakinain. Berarti cara takhallus kesimpulannya takhallus min iltiqa'is sakinain at-takhallus minil tiqai as-sakinain. Ada berapa cara totalnya? Secara umum ada iltiqa as-sakinain ada tiga cara. Yang pertama adalah hadzaf. Yang kedua adalah mad. Yang ketiga adalah tahrik. Tiga ya. Menghilangkan. Kapan dihilangkan? Kalau huruf pertamanya mad berada pada dua kata berbeda. Yang kedua dipanjangkan. Kapan dipanjangkan? Kalau huruf pertamanya mad pada satu kata yang sama. Yang ketiga kapan diberikan harokat yang selain mad. Cuma yang diberi harokatnya ada tiga keadaan. Pertama, kasrah, bil kasr. Ini adalah asalnya. Yang kedua adalah fathah. Kapan fathah? Dua keadaan saja. Yang pertama min ketemu lam ta'rif, yang kedua alif lam mim bertemu dengan lafaz Allah. Dan yang tiga dhammah, dua keadaan juga. Yang pertama mim jamak karena kembali ke asal, yang kedua adalah waw jamak lin, ya, bukan dhammah ya. Bukan mad. Waw jamak lin yang membedakan untuk membedakan dengan yang bukan jamak. Selesai. Iltiqa'u sakinain. Ya. Begitu, silakan dibikin bagan atau apa gitu supaya lebih memudahkan pembahasan. Silakan. Bagus kalau mau dibikin bagan. Ada yang tanyakan? Dipersilakan. Afaf, waktu angkatan kemarin saya ngejelasin sampai segini enggak, Jazariyah? Enggak. Iya enggak. Beneran, Pak? Enggak dijelasin, ringkas. Bukan sama saya? Sama siapa dulu, Jazari? Oh ya, saya dulu apa? Hokoni ya? Mabadi sama Sakhawi. Oh iya. Enggak sampai segini ngejelasin waktu itu. Allahu a'lam ya. Jadi pas ikut ini jadi kayak baru gitu. Iya, tapi ini baru banget gitu ya. Enggak apa-apa. Tapi labas. Tapi yang lain gimana? Penjelasan yang lain nyambung dengan sebelumnya? Alhamdulillah. Khawatirnya nggak nyambung. Ada tanyakan yang diskusikan? Silakan. Jadi bi'sal ism jangan lagi dibilang apa biasanya? Enggak. Istilahnya dibilang apa itu? Dibilang iya, masuk gharib itu bab apa? Bi'sal ism. Bab nakal. Padahal bukan nakal ya. Terus apa bedanya dengan nakal, Ustaz?
Naql itu artinya adalah naqlul harakatil hamz ila sakin ma qablaha. Kenapa disebut naql? Naql itu artinya adalah naql itu memindahkan. Naqlul harakatil hamz ila as-sakin ma qablaha. Apa artinya? Memindahkan harokat huruf hamzah ke huruf sukun yang berada sebelumnya. Bi'sal ism. Di mana pertemuannya? Di sini. Al ketemu sem. Kalau naql, mana yang dipindahin kemana? Mana yang dipindahin kemana kalau naql? Kenapa nggak ada yang dipindahin? Karena ininya hamzah wasol, ini hamzah wasol. Hamzah wasol punya harokat nggak? Enggak, maka nggak ada yang dipindahin di sini. Sebagian orang mengira ini al-ism. Aslinya katanya al-ism. Maka dipindahin harokat hamzah ke huruf lam. Padahal bukan dipindahin, karena hamzah sejak awal nggak punya harokat. Maka ini bukan naqal tapi iltiqa'u sakinain. Terus gimana dengan nun wiqayah? Afaf gimana? Nyambung nggak bisa lisem? Belum? Contohnya gimana saat kalau naqal? Ini contohnya naqal. Bil akhirah. Ini bil akhirah. Harokat hamzahnya apa? Fathah. Supaya gampang, harokat hamzahnya dipindahin ke yang sukun. Apa yang sukunnya? Huruf apa yang sukun di sini? Bil akhirah. Huruf apa yang sukun? Huruf lam. Maka si harokat hamzah dipindahin ke lam, diganti yang asalnya sukun menjadi fathah. Jadi bacanya, nah hamzahnya jadi mad. Bilakhirah. Itu namanya naql. Kenapa disebut naql? Karena si hamzahnya punya harokat, dipindahin ke yang sukun. Kalau bisa lisem tadi hamzahnya punya harokat enggak? Enggak. Kenapa enggak punya harokat kalau ada yang nanya? Cepat jawabannya. Karena hamzah wasol. Hamzah wasol itu enggak punya harokat. Begitu ya, ini contoh naql. Terus nun wiqayah itu kayak gimana? Nun wiqayah itu adalah nun yang ditambahkan pada fi'al. Untuk apa? Untuk menjaga. Untuk menyelamatkan. Wiqayah itu penyelamat. Menjaga dan menyelamatkan. Menjaga apa? Supaya fi'ilnya nggak dibaca kasroh. Kenapa? Karena fi'il nggak boleh dibaca kasroh. Contoh, saya pengen ngomong, masukkan saya. Apa bahasa Arabnya? Adkhil. Betul ya? Saya bahasa Arabnya apa? Kalau jadi objek, ya. Kitabi, ya kan? Ya doang. Berarti kalau misalnya kita pengen ngomong masukkan saya, apa bahasa Arabnya? Adkhili. Kan gak ada nunnya. Apa adkhili kan? Cuma gak boleh bilang adkhili. Kenapa? Rancu maknanya. Adkhili. Masukkan saya wahai wanita. Jadinya begitu kan artinya kan? Iya kan? Padahal kita lagi ngomong sama laki-laki. Maka butuh apa? Penyelamat. Siapa yang menyelamatkan? Nun. Maka nunlah datang di sini. Jadi nun penyelamat. Jadi bacanya apa? Tuh, itu namanya nun wiqayah. Kenapa nun sahal? Tasyabuh dengan na. Karena tasyabuh dengan kami, nahnu. Kalau kami kan na. Kalau saya berarti ni. Begitu. Kenapa enggak huruf yang lain? Kenapa enggak ada khilmi, ada khilti, ada khildi? Kenapa? Supaya kesamaan dengan na. Jadi nyambung. Aslinya mah enggak ada nunnya nih. Ada khili aslinya. Inilah yang disebut nun wiqayah. Benar-benar baru dia, benar-benar baru muncul. Tapi kalau tadi khairan al-wasiyah, ada nunnya enggak? Khairan al-wasiyah ada nunnya? Ada. Ada nunnya di tanwin. Cuma diubah yang asalnya sukun menjadi kasroh. Begitu ya? Nah, jadi tahu perbedaannya nun wiqayah sama nun tanwin. Itu mah nun tanwin. Coba orang Indonesia aja nyebutnya nun wiqayah. Makanya kalau kita ngobrol sama para masyayikh, nun wiqayah apa nun wiqayah? Nun wiqayah itu ilmu nahwu katanya. Itu nun tanwin diubah jadi kasroh gara-gara iltiqa'us sakinain. Begitu.
Demikian. Ada yang tanyakan? Akrimni kholaf tumu ni. Nah itu namanya nun wiqayah tuh. Karena gak mungkin kholaf tumui. Gak mungkin. Iya kan? Kholaf tumui. Gak mungkin. Gak bisa baca begitu. Kholaf tumuni jadinya. Ya. Itu namanya nun wiqayah. Jadi ada bab nun wiqayah dalam nahwu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada yang tanyakan? Jelas ya, walhamdulillah. Berarti setelah ini bab apa? Dodzo. Oh belum, bab lam belum. Lam udah tadi sekilas ya. Lam sukun udah kan tadi kan? Sekilas di mutaqoriban. Ya, nggak apa-apa, nanti besok kita sebelum masuk bab dodzo bahas lam dulu sebentar. Langsung masuk bab dodzo. Sebetulnya sampai dodzo itu sudah cukup, setengah itu. Setengah jazariyah kan sampai dodzo. Ya kan? Dodzo itu bait ke berapa? Dodzo. Bait ke... Iya, sampai 60 kan? Akhirnya kan di 61 ya. Bab dodzo itu akhirnya 61. Maka berarti kalau selesai dodzo udah lebih dari setengah. Begitu. Makanya ya besok mungkin selesai nggak masalah. Jumatnya berarti fokus di talaqi. Maka nanti pertemuan berikutnya dimulai dari nun sakinah, mim sakinah. Begitu sampai akhir. Demikian. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdhalas salatin ala asati makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika wa ma dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan.